Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Ihya Ulumuddin, masih melanjutkan adab-adab batin tilawah Al-Quran. Kita telah sampai kepada wa amma ahwalul anbiya, adapun keadaan-keadaannya para nabi, alaihim assalamu, semoga tetap ke atas mereka assalamu, keselamatan. Fa'idha sami'a minha, maka apabila sami'a, orang yang membaca Al-Quran itu mendengar, minha, daripada ahwalul anbiya, keadaan-keadaannya para nabi, annahum, bahasanya mereka para nabi, kaifa kudzibu, bagaimana mereka didustakan, waduribu, dan bagaimana mereka para nabi itu dipukuli, wakutila, dan dibunuh, ba'duhum, sebagian mereka. Jadi di sini Imam Ghazali mengajak kepada kita supaya kita berusaha memahami isi daripada Al-Quran, yang mana di antara isi daripada Al-Quran itu adalah ahwalul anbiya, keadaan-keadaannya para nabi, bagaimana dakwah mereka, bagaimana mereka didustakan oleh kaumnya, kemudian di antara mereka ada yang diejek oleh kaumnya, ada yang dipukuli oleh kaumnya, bahkan ada yang dibunuh oleh kaumnya. Nah, kata Imam Ghazali, ketika seorang yang membaca Al-Quran itu mendengar keadaan-keadaan para nabi tadi, maka falyafham, maka hendaknya dia memahami, minhu, daripada keadaan-keadaan tadi, bacaan Al-Quran yang dia baca tadi, hendaknya dia memahami sifat al-istighna'i lillah, sifat tidak butuhnya Allah Azza wa Jalla anir rusul. Allah enggak butuh dari para rasul, wal mursali ilaihim, dan yang rasul tadi diutus kepada mereka, yaitu kepada umatnya. Jadi Allah enggak butuh kepada seluruh alam. Allah enggak butuh kepada ibadah kita. Allah enggak butuh kepada para rasul. Allah enggak butuh kepada para malaikat. Dan Allah enggak butuh kepada seluruh alam. Wallahu ghaniyun 'anil alamin. Allah enggak butuh dari seluruh alam. Tetapi alamlah yang butuh kepada Allah. Jadi para rasul, mereka dakwah, mereka susah payah di dalam dakwah, itu adalah kepentingannya para rasul itu sendiri. Karena hasil daripada dakwahnya para rasul, susah payahnya para rasul, hasil daripada itu semua kembali kepada rasul itu sendiri, yaitu Allah memasukkan mereka para rasul ke dalam surga. Begitu juga kita, Allah enggak butuh kepada ibadah kita, kitalah yang butuh beribadah kepada Allah. Karena hasil daripada ibadah kita, kebaikan apa saja yang kita kerjakan, semuanya itu kebaikan tadi kembali kepada kita sendiri, yaitu Allah akan masukkan kita ke dalam surga. Wa annahu, dan bahwasannya, lau ahlaka jami'ahum, seandainya Allah membinasakan mereka semuanya, lam yu'athir, enggak akan berpengaruh, fi mulkihi, di dalam kerajaannya Allah, syai'an, sedikit pun. Seandainya Allah hancurkan mereka semuanya, binasakan mereka semuanya, maka tidak akan berpengaruh sedikit pun fi mulkihi, di dalam kerajaannya Allah. Wa idza sami'a nusratahum, dan apabila sami'a, orang yang membaca Al-Quran mendengar, nusratahum, ditolongnya mereka, ditolongnya para rasul, fi akhiril amri, pada akhir perkaranya, falyafham, maka hendaknya orang yang membaca Al-Quran itu memahami qudratullah, kekuasaan Allah,
wa iradatahu dan kehendak Allah linusratil haq untuk menolong kebenaran. Jadi ketika mendengar kemenangan para rasul, ditolongnya para rasul, maka hendaknya dia memahami bahwasanya Allah SWT Maha berkuasa, dan hendaknya dia memahami kehendak Allah di dalam menolong kebenaran. Nah, inilah yang harus dipahami oleh orang-orang yang membaca ayat-ayat yang berisikan tentang keadaan-keadaan para nabi. Nah, pemahaman semacam ini namanya adalah tafahum. Kemudian wa amma ahwalul mukadzibin, adapun keadaan-keadaannya orang-orang yang mendustakan para rasul, ka'adin seperti kaum Ad, wa Samuda dan seperti kaum Samud, wa ma jara dan apa-apa yang berlaku alaihim atas mereka, orang-orang yang mendustakan para rasul. Falyakun, maka hendaknya ada fahmuhu, pemahamannya orang yang membaca Al-Quran, hendaknya ada pemahamannya orang yang membaca Al-Quran, minhu daripada keadaan-keadaannya orang yang mendustakan para rasul, hendaknya ada pemahamannya itu istisyarul khauf, merasa takut, min satwatihi daripada siksaan Allah, wa nikmatihi dan daripada siksaan Allah. Hendaknya orang yang membaca ayat-ayat tentang orang-orang yang mendustakan para nabi, hendaknya dia memahami akan rasa takut daripada siksaan Allah dan azabnya Allah. Artinya kita harus memahami sebagaimana orang-orang yang mendustakan para nabi, mereka itu disiksa oleh Allah SWT, dibinasakan oleh Allah SWT. Kita pun demikian. Ketika kita mendustakan para rasul, mendustakan ajaran-ajaran mereka, menentang ajaran-ajaran mereka, kita pun juga akan disiksa dan akan diazab oleh Allah SWT. Sehingga seorang yang memahami demikian ini, maka akan muncullah rasa takut di dalam hatinya. Walyakun dan hendaknya ada hadzuhu bagiannya orang yang membaca Al-Quran, minhu daripada keadaan-keadaannya mukadzibin tadi, hendaknya ada bagiannya itu adalah al-i'tibara, mengambil pelajaran fi nafsihi pada dirinya. Jadi dia ambil pelajaran dari kisah-kisahnya orang-orang yang mendustakan para nabi tadi untuk dirinya sendiri. Wa annahu dan bahasanya in ghafala, jika dia lalai, wa asa al-adab dan buruk adab, wa ghtara dan dia tertipu, bima dengan waktu, uhmila yang dia ditangguhkan, farubama maka terkadang tutrikuhun nikmatu akan menjumpainya an-nikmatu siksaan Allah, wa tanfudhu dan akan berlangsunglah fihi padanya al-qadiyatu ketetapan Allah. Jadi jika dia lalai, kemudian buruk adab, dan dia tertipu dengan waktu yang dia ditangguhkan, dia melakukan kemaksiatan tetapi siksaan Allah belum datang kepadanya sehingga dia tertipu, maka boleh jadi dia akan terkena siksaan Allah dan akan terkena dan akan berlangsunglah ketetapan Allah, yaitu sebagaimana orang-orang yang mendustakan para nabi tadi. Nah, mungkin ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.